Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal aradin. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد wa anta ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral kiram ikhwani fid din wa akhwati fillah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة إخواني في الدين وأخواتي في الله, pemirsa Asel TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kembali Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita di dalam sebuah majlis min majalisil ilm, di antara majlis-majlis ilmu yang kita berharap dari majlis ilmu ini semakin mengerti kita tentang perkara agama kita, agar kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ala basiratin, di atas ilmu, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban kita, wahai saudara-saudariku, an na'budallah bima syara', kita menyembah Allah tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syariat adalah apa-apa yang Allah syariatkan, dan apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala atau tidak disyariatkan oleh Nabi, maka itu bukan syariat. Agama yang dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin, kewajiban kita adalah selalu mempelajari agama Islam agar terang menerang bagi kita mana perkara-perkara agama, yang mana yang bukan perkara agama. Karena hidup, terutama di akhir zaman ini, saudara-saudariku, banyak orang salah dalam memahami. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Perkara agama dianggap bukan bagian dari agama. Perkara yang bukan bagian dari agama dimasukkan bagian daripada agama. Maka kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari kejahilan. Semoga Allah selalu membimbing jiwa kita untuk hadir, selalu hadir, cinta kepada majelis-majelis ilmu, agar kita mengerti yang mana yang hak, yang mana yang batil. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ikhwani fid din wa akhwati fillah, pemirsa Hasil TV dimanapun dirimu berada. Alhamdulillah, kembali Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita di dalam majelis bersama kitab yang sangat besar manfaatnya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, rahmatan wasi'ah, askanahullah fasiha jannatih, nafa'a bi ilmihil Islam wal muslimin. Kita sampai kepada pembahasan yang akan kita masuki adalah ad-darsu at-tasi'. Ad-darsu at-tasi', pelajaran yang ke-9 dari kitabnya Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi setiap umat, bagi segenap umat. Judulnya adalah Bayan at-Tashahhudi, keterangan tentang tasyahud. Pembahasan sebelumnya, ma'asyarul kiram, kita berbicara tentang wajib-wajib salat. Yang sebelumnya tentang rukun salat. Kita telah sampaikan rukun-rukun salat yang tidak sah tanpa rukun itu. Kemudian kita sampaikan juga wajib-wajib salat yang jumlahnya 8. Kalau sengaja meninggalkannya juga tidak sah salat kita. Tetapi kalau kita lupa, nujbiruha bisujud, maka disempurnakan dengan sujudus sahwi. Kemudian ma'asyarul kiram yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu tentang at-tasyahud. Bagaimana cara bertasyahud? Apa lafaz yang kita ucapkan? Ada keterangan-keterangan yang disebutkan oleh beliau dengan secara ringkas, dan inilah yang akan kita terangkan qadral mustata'. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ad-darsu at-tasi' bayan at-tasyahhudi. Ad-darsu at-tasi', keterangan pelajaran yang ke-9, keterangan tentang tasyahud. Qala Syekh rahimahullah, Syekh mengatakan, Allah merahmatinya, semoga Allah mengangkat derajatnya fil mahdiyin, alim min ulama'il ummah, termasuk seorang alim dari kalangan umat ini, termasuk ulama rabbani yang dicintai oleh kaum muslimin, yang ilmu-ilmu yang beliau tebarkan katsirun nafa', sangat banyak manfaatnya bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran ilmu dari apa-apa yang telah beliau tebarkan lewat kitabnya, yang alhamdulillah sudah lebih 1 tahun kalau tidak salah kita mempelajari kitabnya ini live dari studio yang sangat kita cintai, yaitu Hasil TV. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh rahimahullah, ad-darsu at-tasi', pelajaran yang ke-9, bayan at-tasyahhudi, keterangan tentang tasyahud. Keterangan tentang tasyahud. Beliau mengatakan bayanut tasyahhudi wa huwa ay yaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yubariku alaihi fayaqulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
thumma yasta'idzu billah fi at-tashahhudi al-akhir min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Thumma yatakhayyaru min ad-du'a ma syaa wa la siyama al-ma'thur min dhalik. Wa minhu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Amma fi at-tashahhud al-awwal fayaqumu ba'da ash-shahadatain ila ath-thalithati fi adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal isya' wa in shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdal li umumil ahadits fi dhalik thumma yaqumu ila ath-thalithati. Inilah yang beliau sampaikan pada pelajaran yang ke-9 ini. Di dalamnya, di mana beliau menerangkan tentang lafaz tasyahud dan bagaimana caranya kita bertasyahud. Baik tasyahud yang kedua atau tasyahud yang pertama. Kemudian apa yang kita lakukan ba'da tasyahudi qabla salam, itu beliau sebutkan juga. Karena juga terdapat keterangannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Ternyata begitu indah ma'asyiral kiram dan begitu tentram hati kita. Kalau kita beramal sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, betapa tentramnya hati kita. Setiap ibadah yang kita lakukan ada acuannya. Ketika kita mengilmuinya, setiap kita beramal sesuai dengan dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diterangkan oleh para ulamaul ummah, betapa tentramnya hati kita ma'asyiral muslimin. Berbeda manakala ketika kita beribadah, kita tidak berilmu tentang ibadah itu. Bisa benar, bisa salah. Orang yang beribadahnya hanya mengikuti saja, dia tidak tahu dalil, gimana akan tentram hatinya? Dia tidak tahu akankah benar yang dia lakukan atau tidak. Makanya memang kita mesti berilmu, saudara-saudariku. Maka rajin-rajinlah kita hadir di majelis ta'lim. Ikuti kajian. Baik kajian-kajian lewat televisi, ketika mungkin kita waktu-waktu yang kita tidak bisa keluar rumah, atau yang paling utama tentunya hadir langsung dalam majelis. Terdapat tentu keutamaannya yang lebih besar. Terdapat keutamaannya lebih agung tentunya. Karena orang-orang yang berada dalam masjid masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kembali kita kepada pembahasan yang beliau bawakan tentang keterangan tasyahud. Apa itu tasyahud? Apa bacaannya? Beliau mengatakan wahwa, yaitu ayyaqul, seseorang mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. At-tahiyyah, penghormatan. Kemudian salat-salat, at-thayyibat, kalimat-kalimat yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik, semuanya lillah, milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mesti kita berikan semuanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruh ibadah, kebaikan, semuanya nuwajjihu ilallah, kita berikan seluruhnya kepada Allah. La riya'an wala sum'ah, tidak ada riya' di dalamnya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Nabi saja, saudara-saudariku, pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal, Allah ingatkan. Apa kata Nabi? Apa kata Allah Jalla wa Ala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Katakan olehmu wahai Muhammad, Nabi saja diingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Katakan olehmu wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, penyembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, seluruhnya milik Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak ada sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini melainkan itu semua apa? Lillahi Rabbil Alamin, agar kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran. Maka lillahi Rabbil Alamin, hantarkan itu amalan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Maka di sini juga ketika kita tasyahud, at-tahiyyatu lillah, penghormatan untuk Allah, wassalawat, salat-salat, at-tayyibat, seluruh kebaikan-kebaikan, seluruhnya lillahi rabbil alamin, seluruhnya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. At-tahiyyat, yaitu di dalam salat kita, ruku kita, sujud kita, pengagungan kita untuk Allah tabaraka wa ta'ala. At-tahiyyat, semuanya milik Allah. Wassalawat, bisa di sini bermakna doa, bisa di sini bermakna salat, dan itu disebutkan ya oleh sebagian ahli ilmu yang mensyarah ini kitab, bisa bermakna as-salawat, yaitu secara bahasa salat artinya doa. Jadi doa-doa kita milik Allah, kita mesti berdoa kepada Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah, jangan kamu menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Atau bermakna salat-salat yang kita lakukan seluruhnya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian wat tayyibat, ya, yaitu sesuatu yang baik, qaulun au fi'lun, baik ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan, maka seluruhnya adalah lillah, milik Allah tabaraka wa ta'ala. Maka resapi dalam makna, dalam hatimu saudara-saudariku. Mungkin sudah banyak di antara kita yang belasan tahun sudah salat tapi enggak tahu artinya at-tahiyyatu lillah wassalawatu thayyibat. Kita sampaikan sekarang kepada kita semuanya. Ya, mungkin sudah ada di antara kita sudah 10 tahun membaca tasyahud tapi enggak tahu artinya apa, enggak tahu keterangannya apa, maka kita terangkan agar setiap kita mengucapkan ini, resapi, masukkan ke dalam hati kita bahwa pengagungan untuk Allah, penghormatan untuk Allah, salat untuk Allah, kebaikan-kebaikan semuanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Resapi dalam hatimu. At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian assalamu alayka, ini adalah doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan atasmu wahai Nabi. Ya, di sini ayyuhan nabi, ya, ini adalah ad-du'a lin nabi, doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama adalah assalam, fa huwa du'aun bis salamah wal afiyah. Kita mendoakan Nabi agar Allah berikan kepada Nabi as-salamah wal afiyah, kebaikan-kebaikan dan keselamatan-keselamatan. Kemudian yang kedua adalah ad-du'a birrahmah. Fahiya da'awatun bil fauzi birahmatillah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk Nabi agar Nabi diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi SAW memang sudah mendapatkan rahmat, kemudian diminta lagi semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Tabaraka wa taala, karena Nabi itu orang yang paling tinggi derajatnya. Kemudian doa al-barakah wa hiya an-nama' wa ziyadah, yaitu penambahan dalam kebaikan-kebaikan. Jadi resapi juga
bahwa di dalam tasyahud kita ada lafaz di mana kita berdoa kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebaik-baik manusia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi Allah tabaraka wa taala. Orang yang paling pertama yang akan membuka pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok jiwa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan raf'ud darajat, tempat yang tinggi. Di surga ada sebuah tempat namanya Al-Wasilah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak diberikan wasilah itu kecuali kepada satu orang daripada hamba Allah tabaraka wa taala, wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap aku mendapatkan itu wasilah. Maka Nabi mengatakan, wasalu liyal wasilah, man sa'ala liyal wasilah halat alaihi syafa'ah. Kalian mintakan kepada Allah untukku wasilah. Barang siapa yang meminta kepada Allah untukku wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Inilah salah satu doa yang kita baca setelah azan. Muazzin mengumandangkan azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Camkan di dalam dirimu, saudaraku, saudariku, di dalam doa itu, itulah yang dimaksud oleh Nabi itu. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Nabi kami Muhammad, ya Allah, al-wasilah. Apa itu? Tempat yang tinggi yang ada di surga. Diberikan nanti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga di dalam doa tasyahud, zikir tasyahud, kita berdoa kepada Allah. Ada 3 kebaikan yang sangat luar biasa. Kita panjatkan kepada Allah untuk Rasul kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Thalathu da'awatin, 3 doa yang kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Resapilah saudara-saudariku, setiap engkau mengucapkan ini, engkau mendoakan Rasulmu yang tercinta, bukti kecintaanmu kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudariku, dengan kecintaan yang ada di dalam jiwa kita ini, mudah-mudahan kecintaan itu kecintaan yang dibenarkan, dan itulah yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, tetapi kita cinta betul-betul disambut kecintaan kita oleh Rasul kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Jadi ada 3. Assalam, ar-rahmah, wal barakah. Wal barakah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian setelah itu, ma'asyarul kiram yang muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mendoakan untuk kita semua dan untuk para hamba yang saleh. Keselamatan juga alaina, atas kita semuanya, wa ala ibadillahi salihin, dan begitu juga atas seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Subhanallahil azim, yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara-saudariku, betapa indahnya lafaz tasyahud ini yang telah warid dari Nabi, dan ini seindah-indah, dan ini sekuat-kuat lafaz. Ada beberapa lafaz, ya, dan ini adalah sekuat-kuat lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan dalam kitabnya Syarah Durusul Muhimmah, wasighatul lati awradaha, kata beliau, lafaz yang beliau bawakan. Siapa beliau? Syekh bin Baz. Kata siapa? Syekh Abdul Razak hafizahullah. Lafaz yang beliau bawakan di dalam kitabnya ini, fit tasyahudi ja'at fi hadis Ibnu Mas'ud. Datang dari hadis Ibnu Mas'ud. Datang dari hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa qad warada fihi siyaqun ukhra sahihah. Ada juga lafaz-lafaz yang lain yang sahih, lakin dzakara ulama rahimahumullahu taala, tapi para ulama mengatakan anna asahhas siyaqi, yang paling sahih daripada yang lain tersebut,
hiya hadhihi sighatu, yaitu sighat ini allati ja'at fi hadits Ibnu Mas'udin, yang datang dari hadis Ibnu Mas'ud. Hadzal ladzi saqahul musannif lahu, saqahul musannif huna, ini yang dibawakan, yang dikeluarkan oleh penulis di dalam kitabnya ini. Jadi ada beberapa lafaz, tapi asahhu, yang paling kuat, yang paling sahih, maka inilah yang ditampilkan, yang dibawakan oleh penulis, oleh Syekh bin Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Subhanallahil azim. Jadi saudara-saudari kemuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, itulah tadi kita sebutkan tadi maknanya dan keterangannya. Marilah kita menyerap, marilah kita betul-betul memaknai, ya, ini lafaz ke dalam salat kita. At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian lafaz berikutnya adalah aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya, jadi ingat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ma'asyiral muslimin, thumma yusalli, kata beliau. Kemudian setelah itu dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yubariku alaihi, memberikan keberkahan, mengucapkan keberkahan untuk Nabi. Apa lafaznya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Betapa indahnya yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menerangkan tentang tasyahud ini yang telah kita sebutkan tadi datang dari hadis Ibnu Mas'ud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ibnu Mas'ud dengan lafaz ini. Dan Ibnu Mas'ud telah menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadhihi sighata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia lafaz ini. Lafaz apa? At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bersalawat setelah itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Ma ahsana hadhihi sighah, betapa indahnya apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi setelah mengucapkan
salawat, mengucapkan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi. Kemudian untuk Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sekarang apa makna salawat Allah untuk Nabi? Karena saking mulianya kedudukan Nabi itu, saudara-saudariku, bukan hanya kita yang bersalawat kepada Nabi, tapi sebelum kita bersalawat kepada Nabi, Allah dahulu yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Subhanallahil azim. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintahkan para hambanya bersalawat, umatnya bersalawat kepada Nabi, dimulai salawat itu oleh Allah. Begitu juga para malaikatnya. Bada'a fihi binafsih wa thanna bi malaikati qudusih. Allah memulai salawat itu dari dirinya, kemudian para malaikatnya, lalu Allah perintahkan para hambanya bersalawat kepada Nabi. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa makna salat Allah Jalla wa Ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salawat malaikatnya dan salawat umatnya? Wassalatu minallahi ala nabiyih thana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Allah memuji Nabi pada makhluk yang berada di sisinya di atas langit. Jadi Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam pada makhluk yang berada di sisinya di atas langit. Itulah salawat Allah. Wa salatul malaika ala nabi, dan salawat para malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatul mu'minina alaihi, dan begitu juga salawat orang-orang yang beriman untuk Nabi. Du'aullah subhanahu wa ta'ala lahu birif'atil maqam wa thana alaihi salawatullahi wa salamuhu alaihi fil mala'il a'la, yaitu doa yang dipanjatkan kepada Allah Jalla wa'ala untuk mengangkat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Betapa agungnya Rasul kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib, yang mesti kita jadikan suri tauladan. Kita kalau ingin menjadikan qudwah itu jangan setengah-setengah. Cari sosok yang sempurna, itulah Nabi. Nabi yang kita mesti jadikan suri tauladan itu, ikhwah. Ya, yang telah Allah sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah telah terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan ingin bertemu dengan hari akhir. Kemudian setelah dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Nabi Ibrahim, setelah itu apa? Thumma yasta'idzu billahi fit tasyahhudil akhir min adzabi jahannam. Kemudian setelah itu dia berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dari neraka, dari siksaan neraka jahannam, siksaan kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah Masihid Dajjal, dan hukumnya sunnatun muakkadah. Bal min ahli ilm man aujabahu. Bahkan ada sebagian dari kalangan ahli ilmu, kalau tidak salah dari mazhab Zahiriyah, mewajibkan. Lakinnal arjah wal asah min aqwali ahli ilm ala annahu sunnah, bahwa dia adalah sunnah. Idza taraka fala syai'a lahu wa idza ata bihadhihi al-isti'adzah falahu ajr. Tetapi ma'asyiral kiram,
tidak pantas bagi seorang muslim setelah dia mendengarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tinggalkan begitu saja karena itu hukumnya sunnah. Bal minas salaf, bahkan ada sebagian kaum salaf ketika mereka melihat anaknya melakukan salat, seusai anaknya melakukan salat, mereka bertanya kepada anak-anaknya, apakah kamu telah membaca at-ta'awudz minal arba'? Kalau anaknya mengatakan belum, maka mereka perintahkan untuk mengulang salatnya kembali agar membaca at-ta'awudz minal arba'. Bukan karena hukumnya wajib, tetapi adalah ta'diban li auladihim. Tetapi untuk membina mereka, membiasakan mereka agar terbiasa mereka berta'awudz kepada Allah Jalla wa Ala dari 4 perkara. 4 perkara yang na'udzubillah mengerikan, ma'asyiral muslimin. Kalaulah seandainya Allah tidak melindungi seorang hamba dari 4 perkara ini, maka sungguh seorang itu akan binasa. Sungguh seorang itu akan hancur dan celaka. Maka sempatkan setiap kita melakukan salat berta'awudz qabla salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian setelah itu juga berzikir dengan atau berdoa dengan doa yang juga warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah, ya, doa yang ma'thur, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Di antaranya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian beliau mengatakan, amma fit tasyahudil awal, adapun di tasyahud yang pertama, maka dia berdiri setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat menuju rakaat yang ketiga, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kemudian andaikan dia bersalawat dengan sempurna, maka itu tentu afdal li umumil ahadits, kata beliau, keumuman hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kajian kita, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendatangkan manfaat kepada kita. Insyaallah pelajaran yang ke-9 ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih ada keterangan yang akan kita terangkan tentang zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik at-ta'awudz minal arba' akan kita terangkan nanti satu persatu, yaitu tentang azab neraka jahanam, kemudian tentang siksa kubur, fitnah kehidupan kematian dan fitnah Masih Dajjal. Kemudian zikir-zikir yang juga warid dari Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam pembahasan yang ke-9 ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang mendatangkan manfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kami pribadi dan untuk saudara-saudariku yang selalu setia menyaksikan kajian di lewat pemaparan yang telah kita sampaikan, baik kajian yang saya sampaikan dan sahabat-sahabat saya, guru-guru saya yang mengisi di studio ini. Nafa'a bi ilmihim al-Islam wal muslimin. Mudah-mudahan kita semua selalu termasuk orang-orang yang cinta kepada ilmu dan mengamalkan ilmu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.